Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan tentang array, bagaimana strukturnya, dan bagaimana menggunakannya. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan untuk mampu menjabarkan konsep dasar array beserta strukturnya. Yang kedua, Anda diharapkan untuk mampu mengembangkan solusi dengan memanfaatkan array baik single maupun multidimensi. Sebagian besar dari konsep dasar mengenai array telah dijabarkan pada materi lain di mata kuliah pemrograman visual. Oleh sebab itu, Anda dianjurkan untuk terlebih dahulu mempelajari materi tersebut karena pada sesi ini kita akan langsung fokus pada konteks bahasa C. Subtopik yang akan didiskusikan pada sesi ini antara lain, yang pertama definisi dari array, lalu kita akan membicarakan mengenai multidimensional array. Mari kita mulai. Kita akan mengawali sesi ini dengan definisi dari array. Apa sih sebenarnya array itu? Array pada konteks bahasa C adalah sekumpulan variabel dengan tipe data yang sama atau tipe datanya homogen dan dapat diakses dengan menggunakan identifier atau nama atau label yang sama. Nah, pada bahasa pemrograman yang lain, itu ada yang bisa menyimpan uh, nilai dengan tipe data yang heterogen atau tipe datanya lain-lain ya. Misalnya di PHP ya. Jadi PHP itu bisa menyimpan ya, array di PHP lebih tepatnya, itu bisa menyimpan nilai-nilai dengan tipe data yang heterogen. Nah, spesial untuk di C, konteks kita di C harus homogen. Jadi array-nya hanya bisa menyimpan nilai-nilai yang homogen, tidak bisa heterogen. Nah, perlu diingat bahwa sebuah array itu boleh memiliki satu atau lebih elemen. Nanti elemen ini disimbolkan dengan n, atau jumlah dari elemen ini disimbolkan dengan n. Nah, jumlah dari elemen pada suatu array itu disebut juga dengan size, array size, gitu ya lebih tepatnya. Jadi, jumlah elemen dari array itu disebut juga dengan array size, jadi ukuran dari si array, kira-kira gitu. Kemudian di memori, array itu dialokasikan ya, elemen-elemen array itu dialokasikan secara sekuensial, ya, secara berurutan. Misalnya ini contoh aja. Misalnya Anda punya sebuah array dengan tipe data char misalnya. Kemudian elemennya ada 5, berarti size-nya 5. Kemudian misalnya elemen pertama itu disimpan atau dialokasikan pada memori di address 2 misalnya, ini misalnya aja ya, maka elemen berikutnya itu disimpan di address 3, elemen berikutnya lagi di address 4, dan seterusnya. Ya, itu contohnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ukuran dari tipe data char itu kan cuma 1 byte ya. Jadi untuk satu sel ya udah cukup. Nah, jadi address berikutnya itu bisa dipakai untuk elemen berikutnya dari si array. Nah, berbeda jika tipe data yang Anda gunakan itu tidak 1 byte. Misalnya tipe data yang Anda gunakan, ambillah dulu 2 byte ya, misalnya short ya, itu kan 2 bytes. Maka ketika elemen pertama itu dialokasikan pada memori di address 2, maka elemen berikutnya itu akan dialokasikan pada address 4 ya. Karena untuk menyimpan sebuah short membutuhkan 2 buah sel atau membutuhkan 2 bytes memori ya. Jadi tidak bisa satu sel cukup untuk memuat satu nilai short gitu ya. Nah, itu contohnya. Kemudian perlu diingat bahwa di C itu memungkinkan sebuah array memiliki lebih dari satu dimensi. Ya, satu dimensi data gitu ya. Jadi nanti kita bisa menggunakan 2, bisa 3 dimensi, 4 dimensi, dan lain sebagainya. Tapi perlu diingat bahwa semakin banyak dimensi tentu akan semakin sulit
di manage. Seperti layaknya variabel biasa, ya, sebelum bisa dipakai, array juga harus terlebih dahulu dideklarasikan. Nah, pada saat mendeklarasi sebuah array, ada 3 hal yang perlu diingat ya. Yang pertama adalah tipe data. Ingat bahwa tipe data ini mencerminkan nilai yang nanti boleh dimasukkan ya. Jadi, misalnya Anda bikin tipe datanya char, maka yang boleh masuk nanti atau yang boleh disimpan itu ya char, gitu ya. Lalu sebutkan identifier-nya, ya, atau nama dari array-nya apa, atau labelnya apa, gitu ya. Kemudian sebutkan ukurannya, berapa besar ukurannya, ukuran dari si array itu nantinya ya. Misalnya di sini contoh ya, kita buat sebuah array ya, tipenya short, jadi array ini tipenya short, atau nilai yang dimasukkan ke array ini nantinya adalah short. Kemudian ukuran dari array ini adalah 4 ya, ukurannya 4, jadi namanya ARR ya, identifier-nya adalah ARR. Ya, ini contoh saja. Ada satu hal penting yang perlu diingat ketika menggunakan array di bahasa C konteksnya ya. Jadi bahasa C ini tidak punya mekanisme untuk melakukan pengecekan boundary atau batasan dari sebuah array. Misalnya Anda punya array yang ukurannya 4, berarti elemennya ada 4. Kalau mau diakses, itu melalui indeks dari 0 sampai 3. Terus Anda mau coba mengakses indeks ke 5 misalnya, itu kan sudah beyond boundary ya, atau sudah melompati ya boundary dari batasan dari si array. Nah, si bahasa C itu tidak punya mekanisme untuk ngecek itu ya. Jadi Anda sebagai programmer yang harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa program Anda tidak mengakses di luar dari array ya. Perhatikan boundary-nya. Anda yang harus watch, ini sudah lewat boundary apa belum. Biasanya trik untuk mengatasi ini adalah dengan mendeklar sebuah variabel untuk nge-track size-nya. Jadi Anda akan punya 2 buah variabel di sini. Anda akan punya array-nya dan Anda akan punya array size-nya. Nah, array size ini tentu akan mencerminkan nilainya ya, akan mencerminkan ukuran dari array. Dan mereka berdua ini sepasang yang harus dibawa kemana-mana, tidak boleh terpisah supaya ya itu tadi ya, karena si array ini tidak diketahui ukurannya berapa ya. Karena tidak diketahui, maka Anda yang ngasih tahu. Dengan cara apa? Dengan cara menyediakan sebuah variabel ya untuk nge-track ukuran dari array. Nah, itu biasanya yang digunakan sebagai jalan keluar ya, atau workaround-nya. Berikutnya, untuk mengakses elemen yang ada pada array, itu kita menggunakan indeksnya. Nah, untuk mengakses indeksnya, kita menggunakan square bracket, ya, kurung siku gitu ya. Nah, ingat bahwa array, indeks dari sebuah array itu dimulai dari 0 sampai n-1, atau sampai ukuran array dikurang 1, ya, atau size dari array dikurang 1. Jadi kalau Anda punya misalnya array dengan capacity atau size 10, maka indeksnya dari 0 sampai 9 ya, very easy. Nah, ini contoh ya untuk mengakses nilai-nilai pada array yang namanya ARR ya. Jadi kalau kita mau mengakses indeks ke 0 ya siku 0 gitu ya. Kalau mengakses indeks ke 3 ya siku 3 gitu ya. Very simple. Berikut ini adalah ilustrasi memory layout pada saat kita menggunakan array. Jadi di sini contohnya kita punya sebuah array namanya ARR, kemudian size-nya itu 4. Jadi elemen ke 1, 2, 3, 4 ya, masing-masing indeksnya mulai dari 0, 1, 2, dan 3. Lalu di sini karena tipe datanya adalah short dan sebuah short itu butuh 2 bytes, maka untuk setiap elemen itu akan mengoccupy 2 sel memori. Di sini dicontohkan saja, ini contoh aja ya. Untuk elemen pertama dengan indeks ke 0 itu berada pada memory cell dengan address 01. Ya, addressnya bisa macam-macam, ini cuma ilustrasi aja, ini 01.
Kemudian elemen kedua dengan indeks 1 itu berada pada atau alamat memorinya pada 03. Loh, kenapa 03? Ya, kenapa nggak 02? Ya, karena 01 dan 02 itu dioccupy oleh elemen pertama. Ya, demikian seterusnya sampai elemen keempat. Nah, ini contoh memori layoutnya. Kemudian kita bisa menghitung berapa sih space memori yang dipakai untuk si array, ya, array yang kita gunakan ya. Di sini kita akan menggunakan bantuan dari fungsi sizeOf. Jadi sizeOf itu digunakan untuk mengukur suatu tipe data. Jadi misalnya nih tipe datanya short ya, dia akan si sizeOf ini akan mengukur nih short ini berapa sih space yang dipakai, 2 bytes gitu ya. Kemudian nanti hasil dari sizeOf tipe data itu kita kalikan dengan ukuran dari si array ya. Di sini contohnya array kita namanya ARR, ukurannya adalah 4 ya kebetulan di sini. Kemudian untuk menghitung berapa sih space memori yang dipakai, ya kita sizeOf dulu si tipe data dari si array. Nah, tipe data dari si array adalah short, jadi kita sizeOf dulu si short, lalu kita kalikan dengan ukuran dari si array. Nah, itu kira-kira ya, secara garis besar. Nah, berikut ini adalah contoh bagaimana menggunakan array di C. Jadi, di sini simple sekali ya, ini adalah yang tadi sebenarnya, cuma agak di-expand sedikit, kita lihat full code-nya. Jadi kita punya sebuah tracking mechanism ya. Tracking mechanism kita adalah kita siapkan sebuah variabel yang khusus menyimpan ukuran dari array. Kemudian nantinya akan kita pakai di mana-mana. Jadi kemanapun si array itu pergi, si tracking variabel ini harus ikut, gitu ya. Nah, untuk melakukan manipulasi atau mengakses nilai, kita menggunakan square bracket ya, kurung siku. Lalu kita masukkan indeksnya. Kita mau indeks ke berapa? Indeks itu selalu dimulai dari 0 sampai n-1, di mana n adalah size atau ukuran dari si array, gitu ya. Very simple ya. Jadi kalau kita run ini ya, ini ukuran space yang dipakai itu 8 bytes. Kenapa 8 bytes? Karena ukuran si tipe data ARR adalah 2 bytes dikali dengan ukuran dari si array ya, jadi ya 2 kali 4 ya, jadi 8 bytes. Very simple. Kita masuk ke subtopik yang kedua mengenai multidimensional array. Jadi seperti sudah disampaikan bahwa kita bisa meng-create array dengan lebih dari satu dimensi. Ingat bahwa lebih dari satu dimensi itu akan meningkatkan kompleksitas ya. Jadi harus hati-hati. Ya mungkin memang solusi kita membutuhkan lebih dari satu dimensi. Tapi Anda perlu aware bahwa ketika lebih dari satu dimensi itu akan makin repot ya. Repot memanage-nya atau repot ketika kita membayangkannya, mengabstraksikan di kepala kita. Jadi harus hati-hati. Ya Anda bisa membayangkan dimensi itu seperti kontainer ya. Jadi kalau Anda punya 2 dimensi, Anda punya kombinasi 2 kontainer ya. Jadi ibaratnya kalau satu dimensi itu ya cuman kayak panjang gitu aja ya. Kemudian kalau 2 dimensi Anda kan punya panjang kali lebar, jadi Anda punya kombinasi. Kemudian kalau Anda punya 3 dimensi ya panjang kali lebar kali tinggi ya, jadi lebih kompleks. Ya jadi harus hati-hati. Nah, untuk memori layout-nya sebenarnya 1, 2, atau 3 dimensi itu hampir nggak kelihatan ya. Nanti kita akan lihat contohnya. Berikut ini adalah ilustrasi dari memori layout ketika kita menggunakan array yang ukurannya lebih dari 1 dimensi ya. Jadi masing-masing dimensi itu punya ukuran. Nah, di sini kita ambil contoh. Yang pertama itu kita punya CIRR. Nah, CIRR ini adalah array of char ya. Jadi tipe datanya char, kemudian total elemennya ada 6 yang dikelompokkan menjadi 2. Nah, dimensi yang pertama itu ukurannya 2. Jadi indeksnya mulai dari 0 dan 1. Lalu dimensi kedua itu ukurannya 3. Jadi dimulai dari 0 sampai 2. Gitu ya. Jadi setiap dimensi ya itu punya
subdimensi, kira-kira gitu ya. Jadi kayak kontainer dalam kontainer. Nah, jadi kalau kita mau mengakses elemen, misalnya elemen yang nilainya C misalnya, maka nilai C itu bisa diakses harus dengan kombinasi eh, kedua dimensi ya. Jadi dimensi pertamanya adalah 0, dimensi keduanya adalah 2 kebetulan di sini ya. Jadi kalau sudah kita kombinasikan baru kita bisa mengakses nilai si C misalnya. Nah, kalau kita mau mengakses nilai D misalnya ya, yang karakter D, itu maka kita harus mengkombinasikan dimensi 1 dan 2. Dimensi pertama nilainya adalah 1, dimensi kedua nilainya adalah 0. Baru kita bisa mengakses si D, gitu ya. Nah, kalau memori layoutnya masih sama ya, dengan kalau nggak multidimensi ya. Nah, demikian juga dengan array yang kedua ya, ini namanya SARR, ini short ya. Ini short, jumlah elemennya total itu ada 4. Cuman di sini dipecah menjadi 2 dimensi ya. Jadi dimensi pertama itu ukurannya 2, dimensi yang kedua ukurannya juga 2. Jadi subdimensionnya 2 ya. Jadi kalau di total ya 4. Nah, layoutnya seperti ini tidak berbeda dengan kalau Anda cuma punya satu dimensi. Nah, berikut ini adalah contoh penggunaan multidimensional array ya di C tentu saja. Di sini kita cuma mencontohkan yang S array tadi ya, jadi kita tidak mencontohkan yang C array, tapi kita mencontohkan yang S array, yang short. Nah, kemudian di sini yang beda apa ya? Ya, ketika kita mendeclare, ya tentu kita harus mengkombinasikan kedua size ya, karena masing-masing dimensi punya size. Kemudian untuk menghitung total memory space yang di reserve ya, ini kita mengalihkan antara ukuran dimensi pertama dengan dimensi kedua. Nah, kebetulan nih ada 2 dimensi. Kalau ada 3 dimensi ya kalikan lagi dengan dimensi ketiganya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk memanipulasi Anda harus mengkombinasikan ya antara dimensi 1 dengan dimensi 2 ya, sesuai dengan size-nya. Kemudian apa lagi yang aneh ya di sini ya? Nggak ada sih sebenarnya, mostly sama aja dengan kalau single dimension ya. Berikut ini ada sebuah tantangan buat Anda. Bagaimana jika Anda bermain-main dengan memory address? Jadi tadi kita sudah bicarakan array dan kita sudah tunjukkan memory layout. Nah, coba Anda main-main untuk menampilkan alamat memori dari array. Bukan hanya alamat memori dari array, coba Anda main-main dengan alamat dari setiap elemen pada array. Oh, kemudian coba gunakan juga operator pointer ya. Kira-kira seperti apa nanti hasilnya. Nah, ini challenge yang menarik dan tentu saja akan kita bicarakan juga pada sesi-sesi mendatang ya. Tapi saya minta Anda coba dulu sebelum kita diskusikan. Oke, saya pikir cukup untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di sesi-sesi pembelajaran lainnya. Ciao.